Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel kita Camp Cupang Bengkulu. Nah jadi teman-teman, kali ini kita bakal membahas bagaimana cara ngebreed di Camp Cupang Bengkulu teman-teman. Nah jadi mau tahu caranya bagaimana? Nah sebelum menyimak videonya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe teman-teman, dan juga like dan share videonya agar channel saya terus berkembang. Yuk saksikan. Nah teman-teman, inilah wadah tempat saya untuk ngebreed teman-teman, yaitu menggunakan, kalau di sini namanya itu baskom teman-teman. Paling kalau lebarnya sekitar 20-an cm teman-teman. Nah jadi di sini saya bakal ngebreed beberapa pasang teman-teman. Nah jadi kalau saya itu ngebreednya teman-teman, sebelum ngebreed saya usahain airnya saya endapin dulu 2-3 malam teman-teman. Jadi agar si ikan itu tidak stres dengan air baru teman-teman. Tapi juga bisa teman-teman menggunakan air lama teman-teman. Nah jadi kalau saya waktu air diendapkan, saya beri daun pisang kering teman-teman. Bisa juga batang pisang yang sudah dikeringkan. Nah kenapa? Karena itu bisa menimbulkan plankton teman-teman. Jadi ibaratnya itu lebih kecil dari kutu air atau artemia teman-teman. Nah jadi menggunakan itu teman-teman. Nah lalu kita masukin airnya itu kalau bisa jangan terlalu tinggi teman-teman. Karena kalau air ikan itu terlalu tinggi bisa menyebabkan nanti waktu burayanya sudah menetas, itu dia kan di busanya teman-teman. Nah nanti waktu buraya jatuh ke dasar, itu buraya terlalu tinggi untuk naik ke busanya nanti teman-teman. Jadi itu salah satu faktor buraya banyak mati teman-teman. Jadi kalau saya sih biasanya itu kalau ngebreed ya paling maksimal 10 cm teman-teman. Nah itu ya untuk ketinggian airnya teman-teman. Nah lalu kalau sudah saya endapkan sekitar 2-3 malam, nah selanjutnya saya masukin si jantannya teman-teman. Jadi si jantan kita masukin ke wadah seperti ini. Lalu si betinanya kita masukin ke dalam wadah lain teman-teman. Jadi ini yang namanya proses penjodohan. Nah di sini saya lagi ngebreed 2 pasang super gold ya teman-teman. 2 pasang super gold. Di sini juga ada blue rim teman-teman. Blue rim. Nah jadi buat teman-teman kalau ikannya belum pernah dibreed atau baru pertama kali dibreed, diusahain pakai proses penjodohan teman-teman, agar si jantannya bisa membuat buihnya teman-teman. Tetapi kalau sudah pernah dibreed, nah langsung saja kita masukin aja teman-teman si jantan sama si betinanya teman-teman. Nih di sini ada blue rim 5 pasang, super gold 2 pasang. Nah jadi ini proses penjodohan ya teman-teman. Biasanya ini proses penjodohan saya lakukan itu, pokoknya ini saya lakuin di sore hari ya teman-teman. Sore hari sekitar sesudah asar, itu jam 4 teman-teman. Jam 4 sore saya penjodohan. Lalu 24 jam atau keesokan harinya tepat jam 4 sore juga saya satuin teman-teman. Jadi kita masukin si betinanya, kita campur dengan si jantannya teman-teman. Nah lalu itu biasanya proses untuk dia dari ngebreed itu keluar telur itu biasanya 1 hari juga teman-teman. Tetapi ada juga yang bisa sampai 2 hari. Jadi kita tinggal melihat kalau si betinanya udah mulai menjauh dari busa, itu berarti proses kawinnya itu sudah selesai teman-teman. Tetapi kalau masih si betinanya di dekat busa, nah itu berarti proses perkawinannya masih berlanjut teman-teman.
Nah lalu, jadi kalau si betinanya udah menjauh dari sarang atau busa itu, langsung saja kita angkat teman-teman si betinanya, lalu biarkan si jantan untuk menjaga telur. Nah jadi saya juga ada tips nih buat teman-teman yang baru mau belajar ngebreed. Kapan sih buraya itu dikasih kutu air? Nah biasanya buraya itu makan itu di usia 3-4 hari teman, karena dia masih ada kandungan makanan di kuning telur atau di pusarnya ya kalau kita bilang itu. Nah, tetapi kalau saya pemberian kutu air itu waktu kita pengangkatan si betina teman-teman. Jadi setelah kita angkat si betina, si jantan udah menjaga telur, itu saya letak kutu air teman-teman. Kenapa? Karena kan kutu air itu prosesnya mecah-mecah ya teman-teman, atau membelah diri kutu airnya itu. Nah jadi di saat buraya kita udah usia 4 hari atau udah mulai mau makan, jadi itu kutu air yang halus-halusnya itu udah ada teman-teman. Jadi buraya kita udah bisa langsung makan si kutu air itu teman-teman. Lalu setelah kita pemberian kutu air, buraya udah mulai aktif berenang, udah usia seminggu. Biasanya saya masukin ke wadah seperti ini teman-teman. Saya masukkan ke dalam styrofoam kalau udah umur 1 mingguan teman-teman. Ini yang udah umur 1,5 bulan. Jadi di usia 1 minggu kita masukin ke kolam pembesaran teman-teman. Jadi di kolam pembesaran itu dia nanti sampai umur 2 atau 3 bulan teman-teman. Kalau dia udah mulai berwarna, misalnya si blue rim udah mulai clean, itu kita pisahin teman-teman. Atau si multicolor udah mulai ada notol-notol, nah itu kita angkat teman-teman. Yang jantannya kita angkat, lalu kita masukin ke botol aqua teman-teman. Nah jadi setelah itu kan dia di botol aqua hingga dia udah mulai full mutasi, lalu selanjutnya yang bagus-bagus kita masukin ke dalam toples untuk dipajang teman-teman, lalu kita posting. Nah kalau si betinanya kita tetap gabungin teman-teman, seperti ini ya. Betina-betina giant nih tetap saya gabungin teman-teman. Karena kenapa? Ya kalau kita satuin banyak memakan tempat teman-teman. Jadi si betina biasanya sih saya gabungin saja teman-teman. Lalu misalnya ada pertanyaan lagi nih, Bang, bagaimana sih agar ikan cupangnya cepat besar? Nah jadi cepat besar itu jadi tergantung dengan pakan kita teman-teman. Jadi kalau saya itu buraya dari buraya sampai umur 1 bulan itu saya kasih kutu air teman-teman. Jadi saya terus push dengan kutu air. Nah waktu dia udah mulai 1 bulan ke atas itu udah bisa mulai makan cacing teman-teman. Nah jadi buat teman-teman kalau mau fokus cepat membesarkan badan itu lebih baik memberi cacing, tapi ada tapinya ya, diselingin dengan pakan lain teman-teman. Karena cacing itu tidak baik ya. Kalau terlalu banyak memberi cacing nanti membuat badan si ikan menjadi bongsor, bisa juga menjadi kepalanya itu nyendok teman-teman. Jadi bisa kita selingin, pagi kutu air misalnya kan, sorenya cacing, besok paginya kutu air, sorenya jentik nyamuk. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan kita fokus ke cacing terus, jadi kasihan si ikannya teman-teman. Atau boleh juga cacing ya 2 hari sekali lah pokoknya, jangan menggunakan cacing setiap hari. Lalu bagaimana proses agar si ikan itu cepat mutasinya? Nah jadi kalau saya nih ya,
untuk cepat mutasi itu biasanya diberi daun ketapang teman-teman. Jadi saya memberi daun ketapang itu biasanya mulai dari ngebreed sampai umur 3 bulan teman-teman. Nah kalau dia udah siap jual atau warnanya udah jadi, stop pemberian ketapang teman-teman. Jadi ketapang itu waktu dia warnanya belum asik aja sih menurut saya. Lalu kalau ikan udah gede, udah berwarna, nah, langsung saja teman posting kalau mau menjual. Kalau ikannya itu bagus berkualitas, boleh langsung ikutin kontes teman-teman. Ya mungkin itu saja ya teman-teman. Video kita kali ini belajar ngebreed, dari ngebreed sampai dewasa. Ya mungkin itu saja video kita kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang belum like jangan lupa like, dan jangan lupa juga di share ya video saya teman-teman. Ya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.